Bapak, Ibu, stop, jangan scroll dulu. Dalam 20 detik ke depan, saya akan memberitahu Anda satu fakta yang mungkin belum Anda ketahui. Taspen sudah angkat bicara soal rapel gaji pensiun 2026 dan jawabannya mengejutkan banyak orang. Tetap di sini, ini menyangkut hak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kami, Rumah Informasi Terpercaya seputar gaji pensiun, tunjangan ASN, dan kebijakan keuangan negara yang langsung menyentuh kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari, memahami Perpres nomor 79 tahun 2025. Hari ini kita akan membahas topik yang paling banyak ditanyakan, paling ditunggu-tunggu, dan paling membuat debar jantung, rapel dan kenaikan gaji pensiun PNS, TNI, Polri, guru, dosen, dan tenaga kesehatan di tahun 2026. Ada kabar terbaru langsung dari Taspen dan Kementerian Keuangan yang wajib Bapak dan Ibu dengar sebelum informasi ini tersebar luas dan berbahayanya disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya akan kupas semuanya, dari akar regulasinya, isi perpres yang menjadi dasar hukumnya, respons jujur Taspen, pernyataan hati-hati Menteri Keuangan, hingga prediksi timeline paling realistis kapan rapel bisa benar-benar cair ke rekening Bapak dan Ibu. Tetap tonton sampai akhir, karena di menit-menit terakhir ada langkah konkret yang harus segera Bapak dan Ibu lakukan, agar tidak ada hambatan saat pencairan tiba. Baiklah, mari kita mulai dari fondasi, dari dokumen negara yang menjadi sumber dari segala harapan ini. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Ini bukan sekadar nama dan angka, ini adalah regulasi setingkat tertinggi yang menggerakkan seluruh mesin birokrasi di bawahnya. Perpres ini lahir bukan secara tiba-tiba, ia adalah buah dari perencanaan matang pemerintah yang menyimak kondisi ekonomi nasional, kebutuhan real aparatur negara, dan tekanan inflasi yang terus menggerus daya beli. Apa yang diamanatkan Perpres ini? Secara tegas, pemerintah memerintahkan penyesuaian penghasilan alias kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Dan siapa yang menjadi prioritas? Guru dan dosen, pencetak generasi penerus bangsa yang bekerja di garis terdepan pendidikan tenaga kesehatan, pahlawan kemanusiaan yang telah terbukti ketangguhannya, terutama saat pandemi melanda penyuluh, ujung tombak pembangunan desa yang sering terlupakan namun perannya tidak ternilai. TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan nasional, penjaga tidur nyenyak kita setiap malam pejabat negara, pengemudi roda pemerintahan dari level eselon hingga pimpinan lembaga. Ini adalah sinyal nyata komitmen pemerintah. Mereka tidak diam, mereka melihat, mendengar, dan merespons. Tapi, dan disinilah pertanyaan besar yang membuat jutaan pensiunan gelisah. Perpres ini menyebut ASN aktif, lalu di mana posisi para pensiunan? Pensiunan akan ikut naik. Ini mekanismenya, Bapak Ibu jangan langsung bersedih, jangan langsung merasa ditinggalkan, karena ada sebuah mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun di negara ini, sebuah hukum tidak tertulis yang menjadi kebiasaan sistem penggajian kita. Hukum itu berbunyi, jika gaji pokok ASN aktif naik, maka gaji pensiun otomatis ikut naik. Mengapa? Karena sistem penggajian pensiun di Indonesia tidak bekerja secara terpisah dari gaji aktif. Gaji pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir seorang PNS sebelum memasuki masa purna bakti. Ini adalah filosofi yang menjaga martabat dan daya beli para mantan abdi negara. Mari kita lihat ilustrasi sederhananya. Bayangkan Bapak Hasan pensiun di tahun 2025. Golongan tertentu dengan gaji pokok 5.000. Pensiunnya dihitung, misalnya 75% dari gaji pokok itu. Jadi 350.000 per bulan. Lalu di tahun 2026, pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif golongan yang sama menjadi 500.000. Apakah adil jika Bapak Hasan tetap menerima pensiun yang dihitung dari gaji lama 5.000? Tentu tidak adil. Inflasi sudah menggerus nilai uang itu, maka negara wajib memperbarui basis perhitungannya. Pensiun Bapak Hasan kini dihitung dari gaji pokok terbaru 5.005 sehingga menjadi 425.000 per bulan. Ada kenaikan 375.000. Inilah keadilan yang dijaga oleh sistem. Inilah mengapa setiap kenaikan gaji ASN aktif adalah kabar gembira bagi seluruh pensiunan. Bukan janji, ini adalah mekanisme matematis yang sudah tertanam dalam DNA sistem penggajian kita. Apa itu rapel? Mengapa ada? Sekarang mari kita bicara soal kata yang paling sering disebut, paling ditunggu, dan paling membuat jantung berdebar. Rapel. Rapel, singkatan dari rapelan, adalah pembayaran sekaligus atas selisih hak yang belum diterima. Sederhananya begini, misalkan pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiun berlaku surut per 1 Januari 2026.
Artinya secara legal, sejak 1 Januari 2026, Bapak dan Ibu seharusnya sudah menerima nominal gaji yang baru. Namun karena proses birokrasi, menyusun regulasi teknis, menyiapkan anggaran, memperbarui sistem data Taspen, hingga koordinasi dengan bank penyalur, semua ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tidak bisa dilakukan dalam semalam, katakanlah proses ini baru selesai di bulan April 2026, berarti gaji bulan Januari, Februari, dan Maret sudah terlanjur dibayarkan dengan nominal lama, ada selisih. Selisih inilah yang disebut rapel dan negara wajib membayarnya. Berapa besarnya? Mari kita hitung bersama. Jika kenaikan 200.000 per bulan, rapel 3 bulan, ada gua 600.000. Jika kenaikan 300.000 per bulan, rapel 3 bulan, ora kenap umunam 900.000. Jika kenaikan 500.000 per bulan, rapel 3 bulan, uram imatu urapus 500.000. Angka yang sangat signifikan bukan Bapak Ibu? Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merayap naik, dana rapel ini bisa menjadi penyelamat. Bisa untuk membeli stok obat, memperbaiki atap yang mulai bocor, membantu biaya kuliah cucu, atau sekadar memberikan oleh-oleh ketika berkunjung ke anak. Pengakuan jujur Taspen. Nah, inilah inti dari video kita hari ini, inilah yang membuat video ini berbeda dari konten lain yang sekadar spekulasi. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah interaksi yang sangat menarik antara seorang peserta pensiun dengan akun resmi Taspen. Seorang pensiunan dengan penuh harap bertanya kira-kira begini, "Min, THR sudah cair, alhamdulillah. Sekarang kami semua lagi nunggu-nunggu raplan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya, Min? Mohon infonya." Pertanyaan yang sederhana, tapi mewakili suara hati jutaan orang. Dan bagaimana Taspen merespons? Taspen tidak menjawab dengan basa-basi, tidak memberikan janji palsu. Mereka menjawab dengan jujur, dan inilah yang justru saya apresiasi. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Kami memahami betul rasa penasaran dan harapan Bapak Ibu sekalian mengenai rapelan kenaikan gaji ini. Namun perlu kami sampaikan dengan jujur bahwa walaupun memang ada wacana kenaikan gaji yang tertuang dalam Perpres nomor 79, tahun 2025 hingga saat ini kami dari pihak Taspen belum menerima regulasi teknis ataupun informasi resmi dan konkret dari pemerintah terkait besaran kenaikan, mekanisme maupun jadwal pencairan rapelan gaji pensiun. Kami sendiri masih menunggu petunjuk pelaksanaan juklak dan petunjuk teknis juknis dari regulator. Apabila sudah ada keputusan resmi, kami akan segera menginformasikannya kepada seluruh peserta. Ini Bapak Ibu adalah kejujuran yang harus kita hargai. Taspen tidak ingin mengada-ada. Mereka tidak ingin memberikan angin surga yang belum bisa ditepati. Taspen adalah lembaga pelaksana. Mereka adalah eksekutor. Mereka baru bisa bergerak jika komando dari pemerintah pusat sudah resmi turun. Jadi apa artinya ini? Artinya saat ini Taspen pun sedang dalam posisi menunggu, sama seperti Bapak dan Ibu, sama seperti kita semua. Pernyataan Menteri Keuangan, kini kita beralih ke pihak yang memegang kendali uang negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan RI baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang sangat penting, dan saya minta Bapak Ibu mencermatinya dengan seksama, jangan sampai salah tafsir. Beliau menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Beliau menggunakan diksi yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Beliau ingin melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi pendapatan dan belanja negara pada kuartal pertama tahun 2026 ini, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Apakah target penerimaan pajak tercapai? Bagaimana realisasi belanja negara? Apakah ada ruang fiskal yang cukup untuk melancarkan kenaikan gaji sekaligus membayar rapel dalam jumlah besar? Semua pertanyaan ini harus dijawab dulu dengan data yang akurat, bukan dengan asumsi. Jangan salah tafsir Bapak Ibu. Pernyataan ini bukan berarti kenaikan gaji dibatalkan. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk kehati-hatian dari pengelola keuangan negara yang bertanggung jawab. Anggaran negara ibarat kas rumah tangga. Kita tidak bisa asal belanja sebelum yakin ada pemasukan yang cukup. Pemerintah ingin memastikan bahwa ketika keputusan diambil, uangnya benar-benar ada, benar-benar cukup, dan tidak mengganggu pos anggaran penting lainnya. Ini adalah tanda pemerintah yang serius dan bertanggung jawab. Dan kita harus menghargai itu. Timeline kritis. Tanggal 19 Maret dan prediksi pencairan. Dari dua pernyataan kunci ini, Taspen yang masih menunggu regulasi teknis dan Menteri Keuangan yang sedang mengevaluasi fiskal, kita bisa menyusun sebuah timeline yang paling masuk akal. Mari kita telaah bersama. Fase 1, Januari hingga Maret 2026, evaluasi fiskal kuartal pertama Kementerian Keuangan sedang mengumpulkan dan menganalisis data realisasi APBN selama 3 bulan pertama.
Proses ini tidak bisa dipercepat sembarangan, data harus akurat, verifikasi harus ketat agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta bukan perkiraan. Fase 2, 17 hingga 19 Maret 2026, momen kritis. Pertama, menjelang akhir kuartal pertama, pemerintah biasanya sudah memiliki gambaran yang cukup solid tentang realisasi anggaran. Pada rentang tanggal 17 hingga 19 Maret 2026 inilah yang kita tandai sebagai titik kritis. Kemungkinan besar akan ada sinyal atau bahkan pengumuman awal dari pemerintah mengenai arah kebijakan gaji 2026. Bisa berupa konferensi pers Menteri Keuangan, bisa berupa rapat koordinasi tingkat menteri yang bocor ke media, bisa berupa pernyataan resmi yang memperjelas kapan keputusan final akan diambil. Fase 3, Maret akhir hingga April 2026, penyusunan regulasi teknis. Jika keputusan prinsipil sudah diambil, maka Kementerian PNRB, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait harus segera menerbitkan peraturan menteri atau surat edaran yang menjadi dasar teknis bagi Taspen untuk bergerak. Proses ini biasanya memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Fase 4, April hingga Juni 2026, eksekusi oleh Taspen. Setelah regulasi teknis turun, Taspen butuh waktu untuk memproses data lebih dari 6 juta pensiunan. Menghitung selisih rapel masing-masing individu yang berbeda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan perhitungan lainnya. Kemudian berkoordinasi dengan bank-bank penyalur, dan akhirnya uang masuk ke rekening. Kesimpulan prediksi, pencairan rapel dan gaji pensiun dengan nominal baru paling realistis dimulai pada triwulan kedua 2026, antara April hingga Juni 2026. Refleksi untuk para pahlawan bangsa. Di sela menanti kabar baik ini, izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Para pensiunan yang menonton video ini, Bapak, Ibu adalah pilar-pilar bangsa yang telah berdiri kokoh selama puluhan tahun, mungkin wajah sudah mulai berkerut, rambut sudah memutih, langkah sudah tidak segesit dulu, tapi dedikasi yang pernah Bapak Ibu berikan tidak akan pernah terhapus dari sejarah bangsa ini. Bapak Ibu adalah para guru yang puluhan tahun berdiri di depan kelas, mengajarkan anak-anak bangsa membaca dan menulis, menanamkan nilai Pancasila hingga mereka tumbuh menjadi dokter, insinyur, atau bahkan pejabat. Anak-anak itu kini memimpin negeri ini dan semua itu bermula dari keringat Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah para tentara yang rela meninggalkan keluarga, bertugas di ujung-ujung negeri, dari hutan belantara Kalimantan hingga pulau terluar Natuna, menjaga setiap jengkal tanah air dari ancaman yang tidak pernah berhenti mengintai. Bapak Ibu adalah para tenaga kesehatan yang bergulat dengan penyakit, yang tangannya tidak kenal lelah menyuntik, memeriksa, dan merawat. Bahkan saat pandemi melanda dan risiko tertular sangat tinggi, Bapak Ibu tetap hadir. Oleh karena itu, kenaikan gaji pensiun bukan kemewahan. Ini adalah keharusan, ini adalah bentuk keadilan. Agar nilai penghargaan negara kepada Bapak Ibu tidak terus tergerus inflasi. Agar masa pensiun bisa dinikmati dengan bermartabat. Langkah cerdas sambil menunggu. Baiklah, kita sudah memahami situasinya dengan jelas. Sekarang, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sambil menunggu? Jangan hanya gelisah dan diam. Ada langkah-langkah cerdas yang bisa langsung dilakukan mulai hari ini. Langkah 1, periksa dan perbarui data di Taspen ini yang paling krusial. Saat rapel cair nanti, uang akan dikirim berdasarkan data di sistem Taspen. Jika ada kesalahan data, uang bisa gagal masuk ke rekening Bapak Ibu. Pastikan hal-hal berikut sudah benar. Nomor rekening bank masih aktif dan terdaftar dengan benar di sistem Taspen ejaan nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor induk kependudukan, NIK, sudah terintegrasi dengan benar. Status kepesertaan tidak bermasalah. Langkah 2, jadi konsumen informasi yang cerdas. Di era digital ini, informasi hoaks seputar pencairan pensiun sangat marak. Ada oknum yang sengaja menyebar berita palsu, bahkan meminta data pribadi atau uang dengan iming-iming bisa mempercepat pencairan. Waspada, hanya percaya sumber resmi. Website resmi Taspen, www.taspen.go.id. Website Kementerian Keuangan, www.kemenku.go.id. Website BKN, www.bkn.go.id. Media nasional terpercaya, Kompas, Tempo, Detik, CNN Indonesia. Langkah 3, manfaatkan layanan resmi Taspen. Jika ada pertanyaan spesifik, hubungi Taspen langsung melalui kantor cabang terdekat, call center resmi Taspen, DM media sosial resmi Taspen yang bercentang biru, atau aplikasi mobile Taspen. Langkah 4, bersabar dan tetap produktif. Proses birokrasi negara tidak bisa instan, dan itulah yang membuat hasilnya terpercaya.
Sambil menunggu, isi waktu dengan hal-hal positif, berkebun, mengaji, silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Jaga kesehatan karena itu adalah aset terbesar di masa pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah menempuh perjalanan informasi yang panjang dan mendalam hari ini. Izinkan saya merangkum poin-poin terpenting yang wajib Bapak Ibu ingat dan bagikan kepada keluarga. Dasar hukum kuat. Kenaikan gaji ASN sudah masuk RKP 2025 dan diperkuat Perpres nomor 79 tahun 2025. Ini bukan wacana, ini dokumen resmi negara. Pensiunan ikut naik. Secara historis dan mekanisme perhitungan, kenaikan gaji ASN aktif selalu diikuti kenaikan gaji pensiunan. Bapak Ibu tidak akan jadi penonton. Rapel adalah hak. Selisih pembayaran sejak tanggal berlakunya kenaikan, kemungkinan 1 Januari 2026 wajib dibayar pemerintah sebagai rapel. Taspen siap tapi menunggu. Taspen sudah menyatakan kesiapannya, namun masih menunggu regulasi teknis dan perintah resmi dari pemerintah. Menkeu sedang evaluasi. Keputusan final akan diambil setelah evaluasi fiskal kuartal I 2026 selesai. Ini bukan penolakan, ini kehati-hatian. Timeline 17-19 Maret 2026 adalah periode kritis. Pencairan rapel diprediksi paling cepat April-Juni 2026. Ketika nanti rapel itu cair dan itu pasti akan tiba, itu bukan sekadar angka di buku tabungan. Itu adalah pesan dari negara. Terima kasih pahlawan, jasamu tidak kami lupakan. Nikmatilah masa tuamu dengan tenang dan bermartabat. Demikianlah Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan ketenangan di tengah ketidakpastian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kami selalu berusaha merespons. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu menjadi yang pertama tahu. Bagikan juga video ini ke grup-grup pensiunan agar informasi ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Jaga kesehatan, jaga silaturahmi, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.